Halo trader semua, kita sering dengar aturan 1-2%. Kayaknya klise banget ya. Semua buku bilang gitu, semua guru trading ngomongin itu. Tapi jujur deh, berapa banyak dari kita yang benar-benar disiplin menerapkannya setiap kali masuk pasar? Kenyataannya, banyak yang tahu teorinya, tapi sedikit yang benar-benar patuh. Dan inilah yang sering jadi pembeda antara trader yang bertahan lama dan yang tumbang di tengah jalan. Hari ini, kita akan bedah kenapa aturan yang terdengar sepele ini justru jadi kunci penyelamat akun trading kamu. Jadi kenapa sih aturan 1-2% ini dianggap sakral? Kenapa harus sekecil itu? Ini bukan soal pelit atau takut rugi, teman-teman. Ini adalah soal bertahan hidup di medan perang yang namanya pasar saham. Coba bayangkan, market itu nggak bisa ditebak 100%. Akan ada masanya strategi kita sebagus apapun mengalami yang namanya losing streak atau rugi beruntun. Nah, disinilah aturan 1-2% menunjukkan kekuatannya. Kalau setiap kali rugi kita cuma kehilangan 1% dari modal, kita punya 100 kali kesempatan untuk salah sebelum modal kita habis. 100 kali, itu buffer yang sangat besar untuk melewati masa-masa sulit. Yang kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah soal psikologi. Trading itu perang mental. Apa yang terjadi kalau kamu sekali trading langsung rugi 10 atau 20% dari modal? Panik, kan? Kamu jadi emosional, mau balas dendam ke pasar, akhirnya ambil keputusan yang gak rasional. Beda ceritanya kalau ruginya cuma 1%. Rasanya, ya rugi, tapi nggak sampai bikin dunia kiamat. Kamu bisa lebih tenang, lebih objektif, dan bisa bilang, oke, trade ini gagal, analisis lagi, lanjut ke trade berikutnya. Kamu bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa dihantui rasa cemas. Menjaga psikologi tetap stabil itu setengah dari kemenangan dalam trading. Kalau pikiran kita kacau, strategi secanggih apapun nggak akan ada gunanya. Aturan ini menjaga kita tetap waras, tetap bisa berpikir jernih, dan membuat trading jadi kegiatan yang sustainable, bukan judi yang bikin stres. Ini pondasi utama agar kita tidak membuat keputusan bodoh yang didasari oleh rasa takut atau keserakahan. Mari kita lihat contoh praktisnya biar lebih kebayang. Misalkan modal trading kamu 100 juta rupiah. Kalau kamu menerapkan aturan 1%, berarti maksimal risiko kerugian per satu kali trading adalah 1 juta rupiah. Anggap saja skenario terburuk terjadi. Kamu lagi apes banget dan salah prediksi 10 kali berturut-turut. Setiap kali trading, kamu rugi 1 juta. Setelah 10 kali rugi beruntun, total kerugian kamu adalah 10 juta rupiah. Modal kamu sekarang sisa 90 juta. Apakah ini akhir dari dunia? Tentu tidak. Kamu masih punya 90% dari modal awal kamu. Kamu masih sangat-sangat hidup di market. Kamu masih punya banyak amunisi untuk bangkit kembali, untuk menemukan ritme trading kamu lagi. Sekarang bandingkan kalau kamu nekat dan merisikokan 10% per trade. Modal 100 juta, risiko per trade 10 juta. Cukup satu kali salah, modal kamu langsung sisa 90 juta. 2 kali salah, sisa 80 juta. 3 kali salah, modal kamu tinggal 70 juta. Kamu kehilangan 30% modal hanya dalam 3 kali trade. Secara psikologis, ini hancur lebur. Kamu akan merasa tertekan, putus asa, dan kemungkinan besar akan membuat keputusan yang lebih buruk lagi. Dengan aturan 1%, bahkan setelah 10 kali rugi, kamu masih dalam posisi yang kuat untuk comeback. Inilah kekuatan dari mengelola risiko dengan porsi yang kecil dan terukur. Ini bukan soal mengecilkan potensi keuntungan, tapi soal memastikan kita tidak pernah keluar dari permainan. Jadi, kesimpulannya sederhana. Trading itu bukan lomba lari cepat untuk jadi kaya dalam semalam. Ini adalah maraton. Tujuannya bukan cuma soal menang besar dan cepat, tapi yang lebih penting adalah tentang bagaimana caranya untuk tidak mati cepat. Bertahan adalah prioritas utama. Dengan menerapkan aturan 1-2% secara disiplin, kita memberikan diri kita sendiri kesempatan terbaik untuk bertahan melewati segala gejolak pasar, menjaga kewarasan psikologis kita, dan pada akhirnya, menjadi trader yang konsisten dan profitable dalam jangka panjang. Ingat, pahlawan di market bukanlah yang selalu menang, tapi yang paling lama bertahan. Kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang sistem trading yang sistematis dan teruji, kami sudah siapkan e-book Sistem Trading Saham Kotakasu. E-book ini membahas lengkap mulai dari cara masuk, manajemen risiko, sampai cara keluar pasar secara objektif. Kamu bisa langsung pesan melalui link yang ada di deskripsi di bawah ya.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.